Kekasih hati kami, Papa Mama Yuda, Bapak Ibu dan Saudara, segenap sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Sama-sama sebelum kita berangkat ke kubur mengantarkan Ananda kekasih Yuda untuk beristirahat, kita akan tunduk sejenak di hadapan Tuhan, memohon kekuatan darinya. Firman-Nya akan diperdengarkan. Karena itu, mari satukan hati, kita berdoa. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Engkau mengatur segala sesuatu di kolong langit ini, dan berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Pengakuan yang lahir dari hidup manusia yang mengenal Engkau dengan baik, indah pada waktunya. Bahkan di pelataran duka ini, sejak kemarin sampai hari ini, bahkan sebentar masih akan kami nyanyikan waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan, indah apanya, terbaik apanya. Ketika seorang anak yang sementara bertumbuh dengan penuh kasih dan sayang dari orang tuanya, dari teman, dari keluarga, dari jemaat, di usia sangat dini harus kembali kepadamu. Apanya yang indah, apanya yang terbaik. Sungguh kami lemah dan terbatas untuk memahaminya. Karena itu, di hari pemakaman ini, kembalilah Tuhan menopang kami semua, khususnya kedua orang tua, agar penuh dengan keyakinan sebentar berjalan menuju kubur. Dalam percayanya, sekarang kami berpisah, tapi nanti akan jumpa muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Kami akan baca dengarkan firman-Mu Tuhan, yang sekali lagi kami percaya akan menguatkan orang tua dan kami semua. Roh Kudus menolong kami sehingga mampu memahami firman-Mu, dikuatkan, dihiburkan olehnya. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk berada di sekeliling firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi dari rumah saya pakai glass on, saya pakai beda. Nah, kami bapak sidi bang mau denor kan mulatang tupak kidau. Bapak gua ada ibang ya toh. Bapak Ibu, pembacaan kita pada hari ini, yang pertama dari Injil Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Agak panjang tapi agak susah untuk saya potong. Kita akan baca secara lengkap. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-27, dan Lukas pasal 20 ayat 36 sampai 38. Pembacaan Injil kita sepanjang minggu ini. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 27. Lazarus dibangkitkan. Dengarkanlah firman Tuhan.
Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Saya ulang, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu." Saya ulang, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Injil Lukas 20 ayat 36 sampai 38. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati,
Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Tuhan Yesus bersabda, berbahagia setiap orang percaya yang selalu membaca firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Melebihi kemegahan semula. Mandu kapua annaya tukamalabiran dolona. Kita terus merenungkan tema ini sepanjang minggu. Melebihi kemegahan semula. Mandu kapua annaya tukamalabiran dolona. Selamat siang Bapak Ibu. Bersama-sama pada hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan satu pertanyaannya, apa itu kemegahan? Apa itu kemuliaan? Suatu benda fisik, suatu suasana, keadaan yang terus berusaha dicari manusia di kolong langit ini dengan berbagai cara. Bahkan karenanya Bapak Ibu, bisa muncul manusia-manusia oportunis. Semua kesempatan disikat habis. Melona raka, kadakena raka, napoga unasang. Kumbayam kapang nasang atau to, nakumui contoh nala nasikat duka le. Papar tunggu contoh nala sikat dukai. Kemegahan, kemuliaan yang muncul kemudian lebih besar, lebih dahsyat dari yang pertama. Bapak Ibu, bahwa hidup di dunia ini penting, hidup di dunia ini berharga, tongan raka. Tapi ternyata kemuliaan hidup pasca kematian, si turuk pangeloran napuang, jauh melebihi kemegahan semula. Sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah. Di sana letak kemuliaannya. Kemuliaan besar yang terkadang dihadirkan Allah melalui jalan Via Dolorosa. Kemuliaan yang kadang dihadirkan Allah melalui jalan derita, melalui jalan salib, melalui derita yang tidak terperikan, bahkan melalui jalan di mana seakan-akan Allah meninggalkan kita. Kemuliaan yang kadang dihadirkan Allah dengan jalan seakan-akan Allah meninggalkan kita, di mana seakan-akan Allah menutup mata dan telinga. Tantu mangando te tomatuan na sola due, mangando kompungan, mangando ki sola nasang to nama saki kumua, dan lupa nama lapu. Tapi Allah kok seakan ketika kenyataan ini yang terjadi, mungkin kan kita berkata, Allah kok menutup mata dan telinga tidak mendengarkan doa kita. Di mana seakan-akan Allah sengaja melakukannya. Allah seperti apa yang bisa secara sengaja merenggut harapan kita dan membuat kita menderita? Kuangumba Yesus itu dengan sengaja merenggut harapan kita. Pada hari ini, tadi keluarga Pasak Kak Kalena untuk melaksanakan pemakaman Ananda Yuda Allah Nyo Karundeng. Setelah menjalani hidup karunia Tuhan 10 tahun 4 bulan minus 8 hari, kita menuju makam dengan kekuatan firman Allah tentang kisah suci Lazarus yang dibangkitkan. Bapak Ibu, apa yang kira-kira Tuhan mau kita tahu? Apa yang kira-kira Tuhan mau kita pahami tentang kedaulatannya atas kematian, ketika secara sengaja membiarkan orang yang dikasihinya sakit lalu mati, Lazarus ini.
Firman Tuhan katakan, dia sengaja, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Ayat 6. Setelah dia mendengar berita kematian Lazarus. Coba kita ingat kembali, Tuhan Yesus bilang apa? Saya ulang tadi kalimat ini, saya ulang tadi firman ini. Tetapi syukurlah. Nah perangiku mau mati mutu Lazarus. Nah kuami ama akada. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Coba bayangkan keden kuami apa adik? Lalu saya pendeta atau majelis gereja bicara begini. Syukurlah, waktu saya video call, Mama Yuda lagi off. Syukurlah, waktu saya telepon, jaringan sedang jelek. Tentu kacau pikiran nanti mama anak soal papa anak. Kacau duka tuh majelis gereja, kacau nak tuh pandita ke makada dan susto. Lalu ada statement saudaranya Marta, dia bilang begini, Tuhan, seandainya engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Seandainya engkau ada. Jadi di tengah anak Marta Tuhan tidak ada. Jadi apakah kematian itu berarti ketiadaan Tuhan? Berarti absennya Tuhan dalam hidup kita. Bayar mau disangga kematian rohani toh. Nah kalau sa ulu reke patah anak tandai mengkau lalako puang itu orang mati. Mungkin ini yang dimaksudkan. Kematian absennya Tuhan, tidak hadirnya Tuhan. Saat ini, ketika kita percaya hidup dan tinggal di dalam Kristus, maka hidup kekal itu sudah sementara kita nikmati. Amin. Yohanes 5 kan bilang begini, suara anak manusia terdengar bahkan sampai ke dunia orang mati. Kita merayakan Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Tradisi gereja kemudian menyebutnya 3 hari suci. Yaitu Jumat Agung mana sekali melakukan kita, yaitu Minggu atau Paskah, Maleso duka lo, yaitu Sabtu Sunyi. Apa itu? Duka atau suka? Ya ke Jumat mabayu malotong ki, yan na Minggu mabayu mabusa, dia mabayu mabusa le, salah. Mabayu apa mabayu ini. Yan na alo Sabtu mabayu apa? Sabtu Sunyi? Abu-abu. Berarti antara duka dan senang le, ya. Ko parang nagwa den panditan ko na ko parang luluka di pahang te saba maliki mani ma gereja na dem mo sala kostum torseki. Marasa miki maiba to ka giri-giri ba mi giri ko na torose nga aku te. Nakola bermuka muram rigi ka, bermuka cerah raka. Kami pabali na kwa di nami to pi taru masus sabang kan masih yang to. Ya. Biar ni mesis bang siami tentang kebangkitan Yesus. Sabtu Sunyi apa itu? Saat tubuh Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kubur. Sabtu Sunyi saat Kristus ada di dalam dunia orang mati. Nah, kubur itu apa? Kubur itu apa? Lama lagi maka buru allo ya teh. Kubur itu apa? Lah di alam mina sang rakatu di sanga di kaburu. Ya te kamu rekke. Ya te itu dong. Udah ami tiro bangari te, kumoya te. Lamia lami tak ya te. Semua manusia akan mati. Yang betul tak ada di bali mangale. Tuh, sadar ki kumola mate ki, sadar ki kumo maanggian tutua talan telino tapi masus saliki. Den tutolino masus salino tamay pangada. Lalu kubur itu apa? Kalau
mau menjadi kenyataan bahwa suatu saat nanti kita semua ini akan menuju kubur. Bukan mengantar, tapi Kalau kubur itu apa kalau seperti itu? Kubur itu tempat paling sepi. Kubur itu tempat paling gelap, tempat paling menakutkan. Tempat saya bisa berteriak tapi tidak seorang pun mendengar. Tempat yang bahkan orang paling saya cintai tidak bisa menemani saya. Yang namate itu tahu, yang natoraya, ya tuh keluarga bisa mantunu 1, 2, 3 bayi. Bisa mantunu 1, 2, 3 tedong, bisa. Setelah itu diantar ke kubur, tapi tidak ada yang bisa tinggal untuk temani saya. Oh, kilala itu. Orang tua, sesayang-sayangnya orang tua kepada anaknya, dia tidak bisa menemani di kubur. Sesayang-sayangnya saudara kepada saudaranya, dia tidak bisa temani di kubur. Ya moto, yang natuona dinisi pakaboro oleh. Iyo, sabab bisa kisi temani ketua pikir. Toh, dan nama teta pita mane, tikara-kara si tolongi, tikara-kara si tangiran, toh. Mungkin agak ekstrim kalau saya mau bilang, tak emang manfaatnya. Tuori kia kasi pakaboro, toh. Tuori kita pakaboro itu tomatuan tak, tuori kita pakaboro itu mesiuluta. Karena seperti apapun kemauan dan kerinduan kita untuk menemani dia di kubur setelah dia mati, tidak bisa. Teman, kuasa harta tidak ada faedahnya di dalam kubur. Ya motoda anak kuasa rida anak harta bendari tasi salai siulu utana. Tae mo tasi pakaboro. Dia rakai tete toh. Teh sia. Si pakaboro sia komi kamu le. Ele komi. Telako si pakaboro tongan komi. Ya. Ya. Pira. Oi, kena komi pale. Kumbai minto komite si pakaboro nasang komi tomatuan misilumi na pira ale. Sudah dako si pakaboro. Sabatai pale tabisa sistema ni kemate miki. Kalau pada Sabtu Sunyi Kristus ada di dalam kubur, artinya apa? Tuhan mau bilang, Yuda, Allo, Tarung sejak mengetahui namanya Yuda Allo, yo karundeng. No kamu pokada Yuda. Di kuburmu tempat yang sepi, di kuburmu tempat yang sunyi dan gelap serta menakutkan itu anakku. Kau harus tahu, di tempat itu ada aku. Ada Kristus bersama dirimu. Dia tidak hanya hadir, tapi berdaulat atas kematianmu. Bahwa tubuhmu, hidup dan dirimu yang dicintai sepenuh-penuhnya oleh mama dan papamu, pada waktunya akan menerima kemuliaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kau, Yuda, anak Allah, Lukas 20 ayat 36. Untuk Papa dan Mama Yuda, Tuhan ada bersama Yuda. Tuhan ada bersama Yuda. Bukan saya yang bilang, bukan penguatan hanya sekedar kata-kata klise dari orang yang menghibur, tapi firman Tuhan yang bilang bahwa Tuhan bersama Yuda. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Di dunia orang mati, Tuhan ada menemani Yuda. Di dunia orang mati, Bapak Ibu, Tuhan akan ada bersama anak-anaknya.
Tuhan akan ada bersama dengan setiap kita yang ketika kita hidup mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Papa dan Mama percaya ya? Ya, Tuhan sungguh ada di dalam kubur bersama dengan anak kekasih dan kita semua. Tuhan saatnya bilang kepada Papa dan Mama, alihkan pandanganmu, Papa Allah, alihkan pandanganmu, Mama Allah, kepadaku. Bapak dan Ibu sudah menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi gereja Toraja, menjadi berkat bagi masyarakat dituang, dibolokan, bahkan menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Tuhan meletakkan suatu kemampuan yang luar biasa untuk terus dinyatakan oleh Bapak dan Ibu dalam hidup. Kok Pak Sam ini ahli kopi, bukan ahli kesehatan, Pak ya? Bisa dikokong ya, Pak Sam ahli kopi ya, tangi ahli kesehatan. Bukan juga teolog, bukan ahli hukum, sehingga sangat membutuhkan bantuan dari luar dirinya untuk memahami semua peristiwa ini dan mampu berkata, semua indah pada waktunya. Mampu berkata bahwa waktu yang Tuhan tetapkan bagi anaknya di usia 10 tahun untuk kembali yang terbaik. Dan setelah ini, saya percaya Bapak dan Ibu akan bangkit dengan semangat yang lebih lagi, dengan tetap mengenang bahwa ya, kita sudah berpisah dengan anak kita, tapi satu hari nanti kita akan jumpa muka dengan muka bersama Kristus dalam kerajaan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan ada bersamamu melewati semuanya ini. Amin. Mari tunduk sejenak. Renungkan firman Tuhan dalam hati masing-masing, bahwa sungguh Tuhan, kami manusia ini rapuh dan lemah. Kami sekarang ada, tapi pada waktunya kami akan kembali kepadamu. Anak kami telah mendahului kami, tapi kami percaya kelak kami akan jumpa dengannya dalam kemuliaan kerajaan Allah. Kuatkan dan teguhkan iman kami untuk menjalani hari-hari hidup sesuai dengan maksud dan rencana Allah bagi kami, sehingga kemuliaan saat ini, kemuliaan yang akan datang, tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan sekarang, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Amin. Puji syukur untuk firman Tuhan yang datang menguatkan dan menghibur kedua orang tua, segenap keluarga, dan kita semua. Karena itu mari bersama kita berkata dalam hati kita bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Kita mengangkat kidung pujian waktu Tuhan yang terbaik. Lagu ini adalah lagu kesukaan dari almarhum Yuda.
Untuk bersama-sama meneguhkan hati kita masing-masing tentang kebangkitan dari kematian. Mari di hadapan Tuhan kita mengaku iman percaya kita. Kita mengaku iman kita sebagaimana pengakuan iman Rasul. Sambil masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang perkabungan, saatnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita bersama menyadari bahwa dalam suka duka kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita semua. Dan dalam cinta kita kepada almarhum Ananda Yuda, mari bersama-sama kita bersyukur lewat pundi kasih, dan dengarkanlah
firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, maka kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil pun dikasih dijalankan, kita nyanyikan PKZ 201 bait 1 dan 2. Persembahan pujian. Yang pertama dari keluarga, yang kedua dari siswa-siswi Sekolah Menengah Teologi Kristen Tabernakel Pantan Makale, 3 dari vokal grup Polbangtan Medan, kemudian Persekutuan Pemuda Kristen Katolik Sulotko, kemudian dari Kriat dan MYMM, kemudian Adam Voice, dan terakhir Jemaat Ngel Siguntu. Disilakan. Dan bersamamu, Bapa.
Bana lalu nyanyi. Kata omanya dalam rumah sakit ketika anak dia dirawat, kalau masuk penyembahan dia nyanyikan lagu ini. Ya ternyata bahwa memang lagu ini dia jiwai dan beberapa lagu kita sudah dengar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom buat kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami dari mahasiswa Pol Bangtan Medan yang sedang magang di PT Sulut Kejayabadi serta keluarga besar Politeknik Pembangunan Pertanian Medan mengucapkan turut berduka cita buat Bapak kami serta Ibu yang ditinggalkan serta keluarga juga dengan kepergian adik kami Yuda
Yuda Karundeng, kami turut berduka cita serta turut berbelasungkawa. Mungkin ada satu firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk menguatkan keluarga di tempat ini, yaitu dari Filipi 1 ayat 21 yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Serta juga ada satu kalimat yang saya baca tadi di atas di pondok, bahwa hidup adalah perjuangan mencapai kebahagiaan, serta mati di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kebahagiaan yang sejati. Kita yakin dan percaya bahwa dengan rencana Tuhan yang saat ini mungkin terjadi bagi keluarga ini, dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah buatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Janganlah lihat Golgotki, Boyau mendalam di Goluko, Azudah hona di lambuki, Tungso boyau songono, Hodoh hagogoh, Manukoliau, Hubereng bohimlas, Martaniangan, Mangidopan ngurupi yondiam, Sai tiok tanganku, Sai togu maaf, Ai hodoh Tuhan bergogo dia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adalah kesempatan
Yuda berikan, Yuda tinggalkan bagi kami, yang sudah sering kita nyanyikan. Itu menguatkan kami semua. Tuhan punya waktu, sekalipun keadaan kami tidak mengerti. Yuda, kami sedih, kami tidak kuat. Siapa lagi teman kami di tempat ini? Siapa lagi yang akan menyambut kami di tempat ini? Tapi hari ini Yuda berpesan sama kami, berpesan sama kita semua, berpesan sama ibu dan bapak. Apa yang Yuda sudah buat, Yuda sudah tinggalkan, tidak mungkin kami bisa lupakan. Dan inilah persembahan kami. Beristirahatlah dengan tenang, Yuda. Karya-karyamu di tempat ini dan dimanapun akan terus kami ingat dan akan kami teruskan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap
Tapi